Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Selamat pagi sahabat semua. Jumpa lagi di channel saya di Rumah Hobi Production, yaitu channel yang membahas seputar perawatan burung rumahan. Nah, di video sebelumnya mungkin sahabat juga sudah melihat bahwa pembahasan lanjutan yang akan saya coba untuk bahas itu mengenai emosi, birahi, galak ya pada burung ya, dan saya juga membatasi ini untuk burung teledekan ataupun burung decu ya, karena takutnya memiliki perbedaan pendapat ataupun pandangan ya terkait apa yang saya sampaikan nantinya sahabat ya. Jadi saya batasi dulu yang saya alami dan sepengalaman saya memiliki beberapa pemahaman tersendiri ya, setidaknya tentang ketiga poin tersebut, baik itu birahi pada burung, kemudian emosi pada burung, dan galak pada burung itu sendiri. Nah, nanti saya akan coba bahas sedikit demi sedikit ya, apakah yang menjadi perbedaan dari tiga poin tersebut, kemudian bagaimana cara mengatasi ya ketika burung kita itu over birahi, burung kita over emosi ya, sampai ke bagaimana cara kita mengatasi burung yang galak ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu tayangan berikut ini. Nah, baik sahabat ya, ini burung decu saya yang mungkin di video sebelumnya sahabat sudah melihat ya, dari mulai mau turun bulu sampai ke tidak ada ekor sama sekali ya, dan sekarang ini masih proses ya sahabat. Jadi kondisi burung masih dalam keadaan beresin bulu ya, jadi mabungnya ini belum selesai sahabat ya. Nah, seperti ini ya, dan burung ini belum kembali gacor ya, hanya beberapa saat burung ini meriwik ya, kemudian ada sedikitnya ngemplong-ngemplong seperti itu. Nah, kita akan sedikit bahas tentang birahi, emosi maupun galak ya pada burung ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini burung saya ini ya, decu ini itu tidak galak walaupun jinak ya, seperti ini ya. Jadi masih bisa kontrol sahabat ya. Kalau burung galak seperti ini kan pasti matuk sahabat ya, dengan kondisi apapun, entah itu burungnya lagi mabung ataupun gak mabung. Kalau burung galak pasti seperti ini kan, itu akan matuk ya. Tapi sejauh ini burung decu saya alhamdulillah tidak galak ya, begitupun dengan burung teledekan yang saya miliki sahabat. Nah, ini ya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya saja. Oke, baik sahabat, kita lanjutkan pembahasan yang tadi ya, dimana saya akan sedikit membagi beberapa hal ya, sesuai dengan apa yang saya pahami. Dan sebelumnya saya mohon maaf, tidak maksud untuk menggurui sahabat ya. Mungkin di channel-channel lain juga pembahasan ini sering dibahas ya, hanya saja di sini saya ingin coba menjabarkan versinya saya sesuai apa yang saya pahami terkait dengan yang namanya birahi, emosi ataupun galak ya terhadap burung yang kita pelihara atau pada burung yang kita pelihara. Nah, sebelum kita mencari solusi bagaimana cara mengatasi burung yang over birahi, over emosi sehingga burung tersebut menjadi galak, saya akan coba sedikit kasih penjelasan dulu, kasih pemahaman dulu untuk sahabat hobi semua terkait apa sih sebenarnya birahi itu ya. Kalau secara umum kan definisi birahi itu adalah kesiapan ya, dari segi fisik ya maupun mental itu burung ya, dalam kesiapan untuk melakukan sebuah hubungan ya, atau kawin lah di sini, seperti itu. Itu yang saya pahami ya secara umumnya. Hanya saja kita lebih sederhanakan sekali, kita akan jauh lebih sederhanakan ya. Di sini saya akan coba untuk menyederhanakan
ya agar sahabat di sana lebih bisa memahami sebenarnya apa sih birahi pada burung itu. Ya, ada banyak faktor sahabat sebenarnya yang mempengaruhi munculnya birahi pada burung yang kita pelihara. Ya, kita kasih contoh dulu nih dari anakan. Ya. Biasanya, ya kan, anakan itu sering kita kasih pakan yang jor-joran. Ya, artinya jor-joran di sini itu kita ngasih ekstra puding yang benar-benar memuaskan, ya, memuaskan untuk mencukupi kebutuhan pakan ataupun nutrisi dari burung keladekan ataupun decu yang kita pelihara. Dan tidak lain tujuan hal tersebut, ya, yaitu untuk ataupun yaitu agar burung yang kita pelihara itu minimal cepat meriwik, ya, atau rajin meriwik, dan nantinya siapa tahu maksudnya burung tersebut itu akan gacor, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu yang saya pahami, sahabat. Ya. Dan saya pun mengalami. Ya. Kalau memang, ya, birahi itu muncul di usia-usia burung yang katakanlah itu mau menginjak mutasi bulu, biasanya burung tersebut itu akan belajar meriwik ataupun rajin meriwik, ya, dan itu pun dilihat, ya, dan dipengaruhi karena kemunculan birahi tersebut atau meningkatnya birahi pada burung tersebut. Ya, semoga sampai sini paham, ya, sahabat semua. Nah, itu dari segi birahi, ya. Saya simpulkan biar tidak salah memahami. Intinya, birahi pada burung itu akan muncul dan meningkat itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, yang tadi saya katakan, dari kemapanan usia, ya, dari kemapanan usia itu burung sendiri, ya. Kemudian faktor yang lainnya juga itu bisa dipengaruhi oleh kita sendiri, ya, untuk mendongkrak munculnya ataupun naiknya birahi pada burung kita. Karena banyak di luaran sana untuk mendongkrak suatu birahi, selain daripada memberikan ekstra puding yang banyak atau yang lebih, itu juga bisa dipengaruhi oleh obat-obatan lainnya, ya, untuk terciptanya suatu metabolisme paksaan, ya, birahi yang muncul ketika kita benar-benar paksakan. Katakanlah obat di sini itu sejenis metabolisme, ya, seperti itu. Paham, ya? Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi birahi itu muncul dan meningkat. Selain dari faktor pakan atau ekstra puding, itu juga bisa dengan cara obat-obatan yang kita paksa untuk memunculkan ataupun mendongkrak, meningkatkan birahi pada burung yang kita rawat, ya. Nah, itu. Sedangkan kalau emosi yang saya pahami nih, sahabat, ya, ketika saya memelihara burung keladekan muda hutan, ya, 2 ekor pada waktu itu, ternyata emosi keduanya itu bisa timbul, ya, bisa timbul itu dengan cara diintimidasi. Artinya, ya, akan keluar dengan sendiri emosinya itu ketika burung tersebut itu merasa benar-benar tertekan. Itu yang saya alami, ya, pada trotolan muda hutan waktu itu, ya. Jadi ceritanya saya dempet, ya, satu burung ini karena saya ingin mengeluarkan emosinya. Jujur, ya, saya lakukan hal yang demikian. Jadi saya dempetkan sangkarnya, ya, yang muda hutan saya simpan di tengah, ya. Kemudian burung-burung yang lain yang katakanlah di sini sudah mapan dari segi mentalnya ataupun usianya, ya, saya taruh samping kanan, samping kiri, belakang dan depan, ya, kurang lebih dikurilingkeun lah, sahabat, ya. Dan pada waktu itu saya paham ini burung bukan karena tidak siap dari segi mentalnya, hanya saja mungkin emosinya masih terpendam. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga pada satu saat,
ya, ketika saya seperti itu kan terus, ya, lambat laun karena mungkin sering terintimidasinya atau sering tertekannya itu burung oleh burung-burung yang mapan, lambat laun emosinya itu meningkat dan timbul, yang pada akhirnya dari tadinya dia kelabakan atau kesana kemari burung si muda hutan itu, lambat laun dia justru malah balik nyerang, walaupun nyerangnya itu gak bunyi tapi naplok sama jeruji. Nah seperti itulah kurang lebih ya pemahaman kita tentang pemahaman saya tentang emosi. Jadi emosi pun itu akan timbul dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selain dari segi usia, ya dari kemapanan mental itu sendiri. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Nah, bagaimana nih? Ya, karena permasalahan yang selalu kita hadapi adalah ketika birahi dan emosi ini justru malah berlebih, ya, atau over emosi. Sebenarnya banyak faktor sih yang bisa kita lakukan, ya. Selain daripada penurunan ekstra puding, ya. Dan yang selalu saya lakukan, yang saya bisa lakukan, justru malah menerapkan pola mandi yang berbeda dan pola jemur yang berbeda juga. Sebentar, apa Dek? Loading? Ya, ya saya sambil ke belakang. Nah, kurang lebih seperti itu sahabat. Ini mohon maaf ya, karena saya masih lagi ngasuh anak saya. Sebentar sahabat. Nah, oke lah, kita lanjut lagi. Itu dari segi birahi dan emosi ya, yang tadi saya bahas. Nah, kemudian yang barusan saya katakan, ya, saya itu justru malah lebih meredam oper birahi ataupun oper emosi di sini dengan cara perubahan pola rawatan dari penjemuran ataupun dari pola mandinya. Ya, karena apa? Untuk saya pribadi, ya, kalau kita menurunkan ekstra puding hanya untuk meredam birahi maupun emosi, justru malah itu mengurangi kebutuhan pakan ataupun nutrisi pada burung itu sendiri. Ya, makanya salah satu cara yang bisa saya lakukan untuk meredam oper emosi dan oper birahi ini adalah merubah ya pola penjemuran dan pola mandi itu burung. Ya, semoga sampai sini sahabat paham. Jadi untuk ekstra puding saya masih berikan seperti halnya saya berikan untuk hariannya. Oke. Nah, itu. Jadi jelas ya, cara yang saya lakukan di sini untuk meredam burung saya oper emosi ataupun oper birahi yaitu dengan cara merubah pola rawatan harian dari segi penjemuran ataupun mandinya itu burung. Ya, untuk ekstra puding masih saya berikan seperti biasa ya dalam kesehariannya. Tuh. Nah, bagaimana untuk mengatasi burung galak ya dari oper birahi ataupun oper emosi ini? Ya, sebenarnya ya untuk mengatasi burung-burung yang seperti itu, kalau ini memang bukan karakter ataupun bawaan dasar burungnya itu galak, ya dengan cara merubah pola mandi dan pola penjemuran itu juga akan meminimalisir atau menurunkan galaknya itu burung. Ya, karena kan galaknya di sini itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, yang terutama faktor yang dapat mempengaruhi galaknya tersebut itu ya dari segi tadi. Ya, kelebihan birahi ya atau oper birahi di sini. Ya, atau oper emosi di sini sehingga burung tersebut itu galak. Itu pun sekali lagi saya katakan kalau galaknya itu bukan karena karakter bawaan ya. Tapi kalau misalkan sudah karakter bawaan ya akan sedikit berbeda juga penanganannya sahabat. Tidak bisa disamakan ya dengan galak yang benar-benar full ditimbulkan oleh oper birahi
ataupun over emosi. Ya, semoga sampai sini jelas. Dan saya simpulkan saja, yang pertama, birahi maupun emosi pada burung tersebut itu akan timbul seiring berjalannya waktu dan kemapanan dari segi usia itu burung, ya. Dan kemudian birahi juga itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendongkrak ataupun yang menimbulkan serta meningkatkan dari birahi itu sendiri. Ya, begitupun dengan emosi pada burung kita. Ya, itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, seperti yang tadi saya katakan, ya. Nah, kurang lebih seperti itulah untuk penjelasan kali ini, ya. Semoga saya juga bisa memperjelas video ini dan penjelasan ini di video selanjutnya. Ya, sekali lagi saya tidak maksud untuk menggurui, saya di sini hanya untuk berbagi dari apa yang saya pahami. Dan sekali lagi saya simpulkan, ya, galak, ingat, ya, itu bisa terjadi karena over birahi ataupun over emosi, atau bahkan, ya, memang sudah karakter bawaan alamiahnya itu burung. Ya, dan tentu saja ada perbedaan dari setiap penanganan yang saya lakukan ketika burung tersebut itu galaknya dari over emosi ataupun over birahi, atau burung tersebut galaknya memang karena karakter itu burung secara alamiahnya atau bawaannya. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Kalau saya jelaskan mungkin akan panjang lebar juga. Ya, semoga dari sedikitnya apa yang saya sampaikan di sini itu bisa memberikan informasi maupun edukasi untuk sahabat hobi semua, terutama tentang birahi, emosi ataupun galak pada burung yang kita pelihara di sini, burung teledekan ataupun burung becu. Ya, untuk itu saya cukupkan. Jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.